Baik, bismillahirrahmanirrahim. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ujian besok, sistem manajemen basis data, terdapat dua soal, di mana soal tersebut yang pertama itu terkait dengan, masih ingat ya, ada nasabah, ya, rekening sama pinjaman. Itu nomor satu. Open book soalnya, bisa kalian kerjakan nanti setelah kalian mendapatkan arahan ini atau kisi-kisi ini, kalian kerjakan. Open book silahkan kalian, nggak boleh kerja sama ya. Open book nanti kalian belajar sendiri, cek ke mana catatan-catatan yang sudah kalian lakukan. Kemudian ada dua soal dimana saya minta kalian untuk mengunggah itu setelah kalian presensi dan juga ngisi kuesioner. Ada dua soal, yang pertama terkait dengan bank gitu ya, yang kemarin kalian sudah latihan, cek lagi. Kemudian yang kedua cukup baru, jadi ini perlu saya berikan orientasi. Jadi nomor 2 ini ceritanya ada sebuah kampus ya, di sistem informasinya itu terdapat beberapa entitas yang muncul nanti, yang saling berinteraksi. Yang pertama terkait dengan dosen, terus ada mata kuliah, kemudian ada kelas, ya, kemudian ada ruangan dan ada mata kuliah prasyarat, begitu ya. Soalnya kurang lebih demikian. Kalian bisa melihat gambarannya seperti yang terlihat di layar. Ini kurang lebih bocoran begitu ya, tapi ini bukan bocoran. Kalian coba pelajari, nanti ada beberapa jebakan, mungkin kalian akan terjebak di situ. Tolong nanti kalian ingat-ingat gitu ya, apa saja, kemudian cocokkan dengan soal. Siapa tahu nanti atributnya berubah namanya, kalian pakai itu berarti jelas-jelas kalian tidak melihat soal untuk mengerjakan. Soal akan saya berikan hari ini. Nah, kalian ada waktu sekitar 1 hari begitu ya untuk mengerjakan itu, dan pada waktu ujian besok kalian hanya tinggal mengumpulkan saja. Jadi pahami ya. Kemudian untuk beberapa catatan ini akan saya bahas ya, tapi sebelum saya bahas ini saya pause dulu di bagian pembuka. Oke, kita mulai pembahasan. Jadi kalau kalian lihat soal, di soal itu dimulai dengan cerita sebuah kampus memiliki aturan bisnis sebagai berikut. Kalian pahami dulu ya, banyak sekali aturannya, dan kalian coba identifikasi entitasnya. Seorang dosen bisa tidak mengajar mata kuliah, bisa mengajar satu mata kuliah, atau bisa banyak mata kuliah yang diajar. Dosen identifikasi dulu sebagai entitas begitu ya. Tuh, udah dapat satu. Kemudian apalagi? Mata kuliah bikin aja entitasnya lagi. Nah ya. Kemudian mata kuliah ini bisa minimal satu atau banyak kelas. Perhatikan ada kelas, entitas kelas di sana. Kemudian ada entitas kelas tersebut terkait dengan apa? Nah, coba kalian perhatikan. Entitasnya diidentifikasi dulu semua, Anda tambahkan, gambarkan. Kemudian perhatikan lagi, seorang dosen bisa tidak mengajar mata kuliah. Artinya apa? Mata kuliah itu, dosen ke mata kuliah, ya, itu bisa jadi apa? Bisa jadi tidak, ya, kalau kalian perhatikan di atas, dosen ajar mata kuliah, bisa jadi nol gitu ya, nol. Artinya nol itu apa ya? Tadi tidak diassign ke mata kuliah apapun. Gitu. Bisa satu atau bisa banyak. Nah itu syaratnya. Anda bisa perhatikan di bagian derajat kardinalitasnya. Saya rasa kalian kalau telaten akan mendapatkan atau mudah begitu ya. Soal ini mudah. Perhatikan juga atributnya lengkap sekali, dan di sana ada notasi. Contoh umur. Umur di situ apa? Turunan. Turunan apa? Notasinya. Nah, seperti itu. Ya, jadi diperhatikan. Perhatikan masing-masing begitu ya, terkait dengan apa yang sudah ada di soal begitu. Kemudian ada namanya mata kuliah prasyarat. Prasyarat itu notasinya seperti apa. Kemudian relationship-nya itu yang kaitannya dengan mata kuliah ya, atau mata kuliah yang menjadi mata kuliah utama ya, dependent begitu, sama independent yang ketergantungan mana. Berikan notasi yang tepat. Selanjutnya Anda bisa perhatikan untuk soal.
Di sana ada jabatannya, beda ya. Kalau di instruksi atau di gambar nggak ada ya jabatan. Nggak ada jabatannya. Bisa diperhatikan ya, tidak ada jabatannya. Nah, ini penting kalian lihat. Dosen tetap bisa menduduki jabatan. Dosen tetap memiliki tepat satu jabatan tidak boleh dirangkap oleh dosen tetap, harus tepat satu dosen yang menduduki. Nah, kalau kalian perhatikan itu berarti akan terlihat adanya perbedaan dengan yang ada di contoh. Bisa dipahami ya, jadi tidak seperti contoh. Kalian nanti tambahkan itu atau apapun yang kalian pahami silahkan saja. Kemudian jabatan memiliki atribut apa? Itu adalah satu entitas baru, yaitu jabatan. Kenapa dia ada dosen tetap dan dosen luar biasa? Karena di situ disebutkan dosen itu bisa memiliki ada 3 macam. Tetap, DPK, luar biasa. Tetap, DPK, luar biasa. 3 ya, berarti ada 3 turunan begitu. Kemudian jangan lupa juga bahwa ada aturan apa di sana. Oke, betul. Jadi terdapat aturan bahwa dosen tetap tidak boleh terdaftar sebagai dosen DPK atau dosen luar biasa, demikian juga sebaliknya. Ingat tentang EER, Enhanced Entity Relationship Diagram. Di sana ada overlap, ada disjoint. Silahkan kalian pakai yang mana, ya. Itu ya. Jadi apa yang menjadi soal kita adalah di mana dia ada disjoint atau overlap. Di mana? Di EER-nya. Kalau kalian salah mengidentifikasi, tidak ada identifikasi maka itu salah. Jadi silahkan dibuat dengan benar. Ruangan apa itu? Jadi ada kelas memiliki atribut apa ya? Terus ada entitas apa ruangan. Jadi jangan dilupakan di sana, ya. Buatlah sebuah model ERD lengkap dengan completeness constraint, artinya sekomplit-kompletnya, ya. Ada aturan disjoint atau overlap dan juga pembeda subtipe dengan menggunakan aplikasi pembuat diagram. Pembeda subtipe itu kalian baca lagi di materi saya yang terakhir kaitannya dengan EER. Di sana ada namanya pembeda subtipe. Pembeda subtipe itu ada 3 misalkan, berarti apakah nanti pertanyaannya apa misalnya. Ya toh? Apakah dia DPK atau luar biasa atau tetap, ya kan? Nah, di situ kalian nanti, nah, pembedanya apa? Sehingga mampu menjadi 3 macam. Ingat juga jabatan. Yang boleh menduduki jabatan siapa? Dosen tetap bisa menduduki jabatan. Poinnya di situ ya, jangan lupa. Kemudian, mekanisme pengumpulan dikumpulkan dalam bentuk Word ya. Jadi apa yang kalian kerjakan, yang ada di Lucidchart gitu ya, tempel aja hasilnya ke Word. Pastikan saya bisa membaca. Kalau misalkan kalian mengerjakannya horizontal, ya tentunya orientasi halamannya juga horizontal gitu kan. Tempel di sana. Jangan lupa filenya dikasih nama ya dengan identitas kalian. Jangan lupa juga Word-nya, di dalam Word, ketikan Word itu ada gambar kiriman kalian, yaitu ERD yang sudah kalian selesaikan, dan juga NIM dan nama kalian, NPM dan nama kalian di dalam file Word yang sudah kalian kerjakan tadi. Itu kalau tidak ini sebenarnya sudah menjadi satu gambaran jelas ya kira-kira soalnya seperti apa, kalian ngerjainnya seperti apa, ada waktu yang cukup banyak, kemudian kalian silahkan mengeksplor itu, kemudian dikumpulkan hari Selasa tepat jam 10 sampai waktunya nanti selesai gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.